Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Teman tunanetra muslim di mana saja berada, saya akan memberikan bimbingan baca Quran Braille bagi teman tunanetra muslim yang belum bisa baca Quran Braille. Quran Braille, Quran yang ditulis dengan huruf Braille. Sistem penulisan dan membacanya berbeda dengan Quran yang lain. Quran Braille diterbitkan sejak tahun 1950-an di Yordan dan dikembangkan di Indonesia sejak 1960-an. Maka teman tunanetra muslim, mari kita ikuti bimbingan baca Quran ini. Sebelum kita mulai bimbingan baca Quran, saya mengingatkan bahwa kita harus selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan, rahmat dan ridhonya. Dan kita harus selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW agar menjadi umatnya yang disayang. Selanjutnya bimbingan yang ke-18 masih melanjutkan hukum nun sukun atau tanwin, yaitu tentang ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan atau samar-samar. Sedangkan nun sukun atau tanwin, hukum ikhfa ada huruf ada 15 huruf ikhfa, yaitu ta, sa, jim, dal, zal, jain, sin, shin, shot, dot, to, do, fa, qaf, kaf. Jadi nanti bisa diulang ya, untuk hurufnya bisa dihafalkan kembali. Ada 15 huruf ikhfa. Nah, di sini yang dimaksud dengan ikhfa atau menyamar adalah apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa tadi, maka bunyi nun atau ucapan nun itu cukup disamarkan atau tidak jelas. Tidak jelas bunyi nunnya. Nah, di sini ada 3 macam ikhfa. Yang pertama adalah ikhfa yang dekat. Jadi maksudnya huruf ikhfa yang dekat dengan nun. Ada 2 macam huruf ikhfa yang dekat dengan nun, yaitu maksud kami 3 ya. Ada 3 huruf, bukan 2, tapi ada 3 huruf ikhfa yang dekat dengan nun, yaitu ta, dal, to. Ta, dal, to. Nah, ini maksudnya dekat adalah antara bunyi nun dan bunyi ta ini kan dekat. Karena apa? Karena nun, n ini kan bunyinya atau lidah menempel pada n, menempel pada antara ujung langit dan ujung gigi. Jadi n, nun. Tapi kalau ta, dal, to ini kan sama. Nah, maka kesamaan ini yang disebut dengan ikhfa dekat. Sebagai contoh, misalnya
ada non sukun atau tanwin yang dekat dengan atau bertemu dengan tak, misalnya mintah, mintah. Nah ini nonnya tetap harus dibaca ya, tidak boleh mintah, tapi mintah tihal anhar. Nah, misalnya mintah tihal anhar. Nah, jadi non dan tak itu dekat. Kemudian yang kedua, huruf dekat yang kedua adalah dal. Ainda, ainda. Ainda ini juga tidak boleh ainda, tapi ainda. Aindallah, aindallah. Jadi ainda. Nah, kemudian yang ketiga adalah huruf to. Mintin, mintin. Nah, ini kita dari bunyi nun akan pindah ke to. Ini kan seakan-akan lidah nggak pindah ya. Mintin kan tinggal hanya lepas ya. Seperti yang lain tadi, artinya yang huruf eva dekat ini memang kalau kita mau pindah ke huruf eva dekat itu hanya melepaskan lidah saja. Seperti tadi, mintah. Nah ini kan ya lepas ya. Min ini kan lidah sudah menempel. Lidah sudah menempel, kita ucapkan tak, tinggal melepas. Mintah, mintin, inda, inda. Nah, sama-sama. Nah ini yang dimaksud dengan eva dekat. Huruf eva yang dekat dengan nun. Kemudian eva yang kedua adalah eva jauh. Eva jauh ini karena apa? Hurufnya nanti ucapan hurufnya itu jauh dengan nun. Di sini ada dua huruf eva jauh, yaitu qaf dan kaf. Qaf dan kaf. Nah maka kalau qaf dan kaf ini kan keluar hurufnya dari ujung tenggorokan. Kaf. Sedangkan nun en itu menempel di langit-langit dan gigi. Sedangkan dan kaf menempel pada ujung tenggorokan. Nah ini yang dimaksud dengan jauh. Sedangkan cara membacanya menjadi sengo atau eng. Misalnya ming qablu, ming qablu. Jadi mingnya bukan ming qablu, bukan ming qablu, bukan tapi juga harus bacaan nonnya, bacaan sengonya juga harus jelas. Ming qablu, ing kanat. Nah jadi itu harus jelas, tidak boleh mingka, mingkum, tidak boleh mingkum, mingkuli, mingkuli, mingkum, mingqablu. Nah itu harus jelas ya. Jadi ini bacaannya menjadi sengo atau eng gitu ya. Nah ini yang dimaksud dengan eva jauh. Nah sekarang yang ketiga adalah eva dekat, eva tengah. Eva tengah itu tidak sengo, tidak dekat ya. Nah ini untuk eva dekat, eva tengah itu huruf nunnya itu harus setelah misalnya mau pindah ke huruf eva tengah itu sesuai dengan huruf eva tengah. Eva tengah itu kan tadi ada 15 eva ya, kan sudah diambil 5. Nah, sudah diambil 5 ya. Ta, dal, to, 3, qaf, kaf, 5. Nah, selain itu adalah huruf eva tengah. Misalnya sa, jim. Nah, sa, jim, fa. Kemudian
Zal, zain, sin, shin, shot. Nah ini termasuk efa tengah. Nah ini kalau kita membaca hukum efa tengah itu harus dari nun nanti berubahnya sesuai dengan huruf efa tengah. Misalnya anfusakum, membaca anfusakum. Jadi seperti mem ya, anfusakum. Kemudian misalnya insya Allah, bukan insya Allah. Ini seperti lidahnya menekuk ya, insya Allah. Kemudian menghadapi shot misalnya mangsobe. Nah, mang itu bunyinya bukan mangsob tapi man kita bunyi non, tapi untuk bibir sudah membentuk shot, mangsob. Kemudian ansakulat, mangsakulat, mansakulat menjadi mangsakulat. Di nonnya nah ini langsung berubah siap-siap menjadi sa, mangsakulat, mansakulat menjadi mansakulat. Nah, jadi intinya kalau efa tengah itu bunyi non atau tanwin itu akan berubah sesuai huruf yang setelah nun sukun atau tanwin. Kalau fa ya dari nun langsung bibir membentuk fa. Sa ya langsung membentuk sa. Kemudian zain juga langsung lidah membentuk zain. Dari nun membentuk zain. Disesuaikan, artinya harus disesuaikan dengan huruf efa tengah. Nah, demikian tentang efa yang saya sampaikan. Kiranya hanya ini aja atau ini saja yang kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaaf. Dan hanya inilah kemampuan saya yang saya berikan kepada Anda. Ada kurang lebih mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.